Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Gudang Guru. Di sini kita akan belajar materi-materi untuk persiapan P3K. Di sini kita akan belajar tentang kemampuan manajerial. Yang pertama, langsung saja ya. Yang pertama, Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. Ini kurang tepat ya, karena kan Anda sebagai ketua. Yang B itu kurang tepat karena Anda sebagai ketua dan Anda sebagai panutan. Kemudian yang C, mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. Ini bisa jadi, tapi kurang sopan ya teman-teman. Yang D, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Ini bisa jadi pilihan juga. E, menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. Ini kurang sesuai ya, karena kaum minoritas dan kita harus menghargainya juga. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Ya, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nomor 2, ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut biasanya disebut dengan 4P, yaitu A. Person, Price, Product, Promotion. B. Produk, Power, Place, Price. Kemudian yang C. Produk, Price, Promotion, Place. D. Promotion, Person, Place, Product. E. Power, Place, Person, Promotion. Di sini hampir sama semua ya. Tetapi yang bisa kita pilih terlebih dahulu yang power. Power itu berarti kekuatan. Yang ada kekuatannya itu sudah pasti salah ya teman-teman. Yang B dan E itu sudah pasti salah. Kemudian person, orang itu kan juga kurang tepat ya teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? C. Produknya apa, harganya apa, kemudian bagaimana promosi dan tempatnya bagaimana. Nomor 3, suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa hari kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberikan ia uang lalu menyuruhnya untuk pergi. Kemudian ini biasanya sering terjadi ya teman-teman ya. Tapi ini juga bisa jadi salah satu pilihan. B. Membelikan makanan, ini bisa jadi salah satu. C. Menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. Yang nomor 3 ini bukan jawabannya ya, karena kurang sesuai. Kemudian D. Menyantuninya, atau E. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman. Berarti jawabannya mana? A, B, atau D? Ya, jawabannya membelikan makanan. Karena dia lapar anak tersebut tadi. Kuncinya ini. Anak gelandangan yang mengatakan dia lapar. Berarti solusinya adalah memberikan dia makanan. Nomor 4, psikologi keorganisasian. Dalam berorganisasi adalah ilmu yang membahas tentang A. Perilaku manusia dengan lingkungan, B. Perilaku manusia dalam masyarakat, C. Perilaku manusia untuk berproduksi, D. Perilaku manusia dalam berorganisasi, atau E. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah perilaku manusia untuk berproduksi. Nomor 5, berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah A. Segmentasi, targeting, position. Kemudian B. Target, segmentasi atau posisi. Kemudian C. Target, posisi, segmentasi. D. Posisi, target, segmentasi.
Segmentasi posisi target. Ini hampir sama semua tapi dibolak-balik ya teman-teman. Nah, urutan memilih pasar yang benar itu adalah target. Kita harus menentukan target dari pasar kita nanti penggunanya itu siapa. Kemudian segmentasinya, kemudian posisinya itu di sebelah mana nantinya, tepatnya itu seperti apa. Jadi jawabannya adalah target, segmentasi, kemudian posisi. Nomor 6, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas, sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. B. Menerima tawaran tersebut dengan senang hati. C. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. D. Menolak permintaan direktur tersebut. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Yang D ini sudah pasti salah ya teman-teman. Kita tidak boleh langsung menolak permintaan dari atasan kita. Jawabannya yang mana? Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Jadi ketika kita diberikan tugas baru, diberikan amanah baru, berarti kita diberikan challenge. Bagaimana kita harus berusaha untuk mengerjakannya. Jadi kuncinya adalah ketika kita diberikan tugas oleh atasan, itu sebisa mungkin kita menjawab iya atau mengerjakannya. Ya. Kemudian nomor 7, saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menemui atasan untuk mengetahui permasalahan. B. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. C. Menanyakan permasalahan Anda kepada bawahan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman yang pas untuk dilakukan. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar antara kedua belah pihak. Jawabannya yang mana? Kita harus menemui atasan untuk menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada bawahan kita. Ya. Kalau yang B ini kurang tepat ya, karena mempertemukan atasan dan staf Anda itu bukan wewenang Anda. C. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Kurang tepat juga, karena seharusnya kita langsung kepada atasan saja permasalahannya itu apa. Kemudian mencari tahu permasalahan dan menentukan hukuman apa yang pas, itu bukan wewenang kita untuk menentukan hukuman yang pas ya. Kemudian mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini kita tidak hanya mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari tahu solusinya apa. Lanjut, nomor 9. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering terjadi menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah konsep dan perencanaan. C. Masalah manusia dan perilakunya. D. Masalah teknologi dan yang selalu berubah. Masalah manusia dan keinginannya. Yang menjadi tantangan manajer itu yang mana? Ya, masalah manusia dan perilakunya, karena manajer itu berhubungan erat dengan karyawan-karyawannya. Nomor 9. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Nah, berdasarkan di atas ya, yang termasuk fungsi manajemen controlling, mengontrol, yang mana? Nomor 1, untuk mengetahui jalannya program, itu bisa jadi ya, karena itu adalah controlling. 2. Mengetahui hasil pekerjaan, untuk mengontrol hasil pekerjaannya. Kemudian memberikan motivasi, itu kurang tepat. Membagi pekerjaan itu juga kurang tepat. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai, itu kurang tepat. Dan 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai untuk mengontrolnya. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah A, 1, 2, dan 6. Nomor 10.
Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah pentingnya pendapat atasan. Ini bisa jadi ya, karena atasan bisa memiliki wewenang untuk memasukkan tim-tim ya. B, yang sevisi saja terkesan kurang bagus ya yang ini ya. C, yang mau bergabung. Kalau semuanya tidak mau bergabung, bagaimana? Ini salah ya yang C ya. D, yang mudah bergaul dengan siapa saja. Ini bisa jadi juga, tapi kita coba lihat yang lain. Yang E, memiliki latar belakang berbeda. Nah, ini harusnya jawaban yang paling tepat. Karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandangnya. Ketika kelompoknya matematika, jangan matematika semua. Coba kita kelompok matematika, IPA, IPS, jadi nanti kita akan beragam. Jadi ilmu yang dikeluarkan nanti juga akan lebih beragam. Berarti yang mana? Ya, yang E ya. Terima kasih, sekian belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi bersama Gudang Guru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gudang Guru agar kita bisa belajar bersama lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.